Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di akhir pekan, di hari Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan di akhir pekan ini. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 755 ayat 1 sampai ayat 2, Haposako. Nas renungan sesuai dengan Almanak HKBP tertulis di Mazmur 9 ayat 11. Demikian bunyinya. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, pengenalan kita akan seseorang itu sangat penting. Kita tahu pribadinya, kita tahu sifatnya, tinggalnya di mana, bisakah dipercaya atau tidak. Bukan hanya tahu nama, marga, dan alamat saja. Pengenalan itu berasal dari kedekatan, pernah melakukan pekerjaan atau kegiatan bersama, sehingga kalau kita punya masalah, kita boleh terbuka, kita bisa minta pertolongan, atau mungkin juga kita bisa pinjam dan meminjamkan uang. Kalau kita salah mengenal seseorang, kita bisa juga salah bertindak terhadap dia. Jika terhadap sesama kita seperti itu, ketika mengenal seseorang dan percaya kepada dia, bagaimana terhadap Tuhan? Sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka respon kita juga akan benar dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats ini adalah kesaksian dari Daud tentang pengenalannya akan Tuhan. Daud datang dengan kesaksiannya tentang Allah yang tidak meninggalkan orang yang mencarinya. Kesaksian ini berasal dari pengenalan yang benar akan Tuhan setelah melewati berbagai kesulitan dalam kehidupannya ketika Tuhan memanggilnya menjadi raja atas bangsa Israel.
ketika dalam perjalanan memimpin bangsa Israel, dia meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menolong dia. Musuh-musuh mengelilinginya yang menginginkan kejatuhannya. Daud mengharapkan keadilan Tuhan. Ia melihat Tuhan sebagai pembela dan hakim yang adil, yang telah menghardik bangsa-bangsa dan membinasakan orang-orang fasik. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Ini adalah janji penghiburan dan kekuatan bagi setiap orang percaya, terutama saat menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Bahkan di masa sulit, Allah dapat mengingat bahwa Allah tetap teguh dalam otoritas dan kuasanya. Tak seorang pun dapat menggagalkan rencananya dan kehendaknya. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Inilah yang disaksikan oleh pemazmur, sehingga dia mengatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang-orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mengenal dan mencintai Allah adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Dan juga hal yang penting kita dikenal dan dicintai Tuhan. Ini adalah sukacita yang terbesar. Segala sesuatu yang lain tidak ada artinya jika dibandingkan dengan nilai tak terhingga dan mengenal Yesus Tuhan adalah penyelamat kita. Pengenalan kita akan Tuhan melibatkan firman Tuhan. Untuk semakin mengenal Tuhan, membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ini bukan hanya tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa dan ketaatan kita. Mengenal Tuhan dan mempercayainya akan mengubah hidup kita yang larut dalam kesedihan, yang sedang mengalami kelabilan, kekecewaan atas kehidupan, atau kita saat ini sedang mengalami keterombang-ambingan. Tindakan orang yang mungkin kita percayai membuat kita tidak nyaman, atau mungkin tidak memberikan jawaban yang pasti. Orang-orang yang lepas kendali, yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, kita hadapi setiap hari. Kita bisa menjadi korban. Kita mungkin bisa menjadi orang yang lemah, yang ditindas. Atau bahkan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita punya masalah yang sangat berat di tengah-tengah pekerjaan kita, baik di kantor. Kita mengalami kesulitan, atau mungkin kita sedang menghadapi bulian atau tekanan dari orang-orang yang lebih kuat, atau orang-orang yang lebih tinggi jabatannya dari kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kita datang percaya kepada Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, kita akan memperoleh jawaban dari Tuhan, kita memperoleh penguatan dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengenal Tuhan dengan baik. Orang yang mengenal Tuhan akan mempercayainya, akan mencarinya dalam semua kondisi, dan melibatkannya dalam kehidupan. Orang yang mengenal Tuhan akan mempercayai Tuhan, akan mencari Tuhan, akan melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Kita pasti ingat bagaimana Sakeus setelah berjumpa dengan Yesus, dia berani berubah menjadi baik, membayar apa yang telah diambilnya, tanpa ragu apakah dia masih akan tetap berkecukupan atau tidak. Paulus tidak peduli kesulitan, tidak peduli beban, penyakit, dan bahkan dia di penjara. Tapi karena pengenalannya dan percayanya kepada Tuhan, dia tetap semangat untuk melanjutkan hidup dan pelayanannya. Dan bahkan di tengah-tengah penderitaannya, dia memuji-muji Tuhan. Atau mungkin Petrus yang awalnya adalah impulsif dan mudah goyah, ketika dia mengalami Yesus, dia mau mati demi imannya kepada Tuhan. Maka saudara-saudari
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Banyak hal yang sudah kita hadapi dan kita lewati, dan kita yakini ada kekuatan dan ada pertolongan Tuhan di setiap lini kehidupan kita. Maka jangan pernah patah semangat dalam kehidupan. Libatkan Tuhan, cari Tuhan, percayai Tuhan. Peganglah Tuhan, supaya kita menjadi orang yang lebih setia, berani, kuat, karena kita percaya akan kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 232 ayat 1 dan ayat 5. Dari segala karunia. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah aku semakin mengenal-Mu setiap saat dan mempercayakan diri kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Amin.